Ini Pak Ubaidah. Lutfi. Oh, Lutfi. Ini kiainya Batu Ampar. Ubaidah itu ditepuk pundaknya ini. Dah. Disuruh diam aja. Murid lainnya dipanggil, sana cari Ubaidah, suruh sini. Lah, murid-muridnya yang mencari kemana-mana terus tidak ketemu. Akhirnya silo di depan kiainya. Keh itu kiai. Ubaidah sobung. Ada, tak ada. Kiai Ubaidah tidak ada. Terus kiainya, masa nggak ada? Engki. Ya muridnya ini tetap ada. Ketok Ubaidah. Terus yang disuruh tadi, lah itu Ubaidah kayaknya. Jadi diplok oleh kiainya tadi, semua tidak ada yang tahu. Supaya diketahui bahwa Quran, agama Islam, pedomannya Quran hadis yang bentuknya jamaah yang sekarang kita kerjakan ini yang merintis di Indonesia adalah Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Ini disingkat, dipotong tidak terlalu ke depan. Jadi Bapak Ubaidah pada tahun 1918 beliau dipondokkan oleh bapaknya ke Pondok Semelo. Karena cerdas, oleh Mbah Yai Zaid dikasih tahu bapaknya. Bapaknya Pak Ubaidah itu namanya Abdul Aziz. Pak Yai Semelo, Mbah Zaid bilang, "Ji, anakmu ki pinter. Pondok nang ngene Tebu Ireng." Oleh Mbah Haji Abdul Aziz, Haji Ubaidah. Jadi haji tahun 17 itu namanya aslinya namanya Midhal. Setelah pergi haji dengan bapaknya tahun 17 namanya diganti Ubaidah, Haji Ubaidah. Betul sudah dipondokkan ke Tebu Ireng. Nah di Tebu Ireng juga begitu. Bapak Abdul Aziz ini sering nyambangi itu apa besok. Nah sampai di sana tanya kepada gurunya, terus pundi niku Ubaidah niku. Wah pinter Ubaidah niku. Anu mawon sampean pondok ini ten ngene Batu Ampar. Batu Ampar itu Madura. Di sana ya sambil menghafalkan Quran. Di sana di Batu Ampar. Betul. Terus ke Batu Ampar, ya ngaji sak terus Pak Nur Hasan dulu dengan terus ke Batu Ampar, ya ngaji sak terus Pak Nur Hasan dulu dengan Kiai Batu Ampar itu termasuk murid kinasihan. Bahasa Indonesianya apa? Murid kinasihan. Murid kesayangan. Pernah Pak Ubaidah itu dekat dengan kiainya. Ya sini. Ini Pak Ubaidah. Lutfi. Oh, Lutfi. Ini kiainya Batu Ampar. Ubaidah itu ditepuk pundaknya ini. Dah. Disuruh diam aja. Murid lainnya dipanggil, sana cari Ubaidah, suruh sini. Lah, murid-muridnya yang mencari kemana-mana terus tidak ketemu. Akhirnya silo di depan kiainya. Itu kiai. Ubaidah sobung. Ada, tak ada. Kiai Ubaidah tidak ada.
Terus kiainya, masa nggak ada? Engki. Ya murid ini tetap ada. Ketok Ubaidah. Terus yang disuruh tadi, lah itu Ubaidah kayaknya. Jadi diplok oleh kiainya tadi, semua tidak ada yang tahu, hilang. Diplok lagi, kelihatan. Mondok di Batu Ampar, maka disayangi. Jazakallah khair Mas. Setelah demikian, Pak Nur Hasan diberitahu oleh sang kiai Batu Ampar, kamu supaya bermondok ke Termas, ke Pacitan. Di Pacitan pinter juga, terus disuruh mondok ke Kebarongan, Banyumas. Pondok Kebarongan itu khusus Quran hadis. Di Kebarongan, Banyumas. Terus dari Kebarongan selesai dikasih tahu, pokoknya semua orang yang mondok di tanah Jawa ini, kalau belum mondok ke Kaliwungu berarti belum dikatakan pol. Terus Pak Ubaidah dari Kebarongan ke Kaliwungu. Mondok di Kaliwungu sampai selesai. Tahun 1928 Pak Ubaidah pulang ke orang tuanya, yaitu di Bangi. Mbah Yai Zaid yang Pondok Semelo mendengar kalau Ubaidah pulang sudah selesai. Terus Pak Abdul Aziz, bapaknya Ubaidah, diberitahu, Ji, Ubaidah kon rene tak dadekne lurah pondok. Jadi zaman dulu itu kalau akan ke kiai harus ke lurah pondok dulu. Apa saja. Nah, setelah Pak Ubaidah menjadi lurah pondok di Semelo yang pertama ngaji pondok, Mbah Yai Zaid ini mendengarkan Ubaidah menerangkan kitab-kitab dan pondoknya kemana-mana. Didengarkan itu. Sambil Ubaidah mengajar sak pondok Semelo, Pak Abdul Aziz, bapaknya tadi, bapaknya Ubaidah dipanggil lagi. Ji, anakmu kuwi ngilmu tanah Jawa kuwi wis entek. Jadi mondok tidak ada lagi. Mana yang di pondok tidak ada. Entek tanah Jawa ngilmu nih sudah dikantongi oleh Ubaidah. Nek kowe gelem iki pondok nang Mekah. Pak Abdul Aziz bilang, kulo tak musyawarah kali mae. Ya wis musyawarah. Nah, setelah demikian musyawarah, Pak Abdul Aziz musyawarah dengan Ibu Muntamah, istrinya namanya Muntamah. Ibu Muntamah diajak musyawarah, ya, nggih, monggo nek ten Mekah. Terus lapor ke Pak Yai Zaid bahwa ibunya Ubaidah boleh Ubaidah belajar ke Mekah. Kemudian Pak Ubaidah pulang ke Bangi, ke desanya, dan berangkat pertengahan 1928 diantarkan oleh kakaknya dari Bangi naik sepeda sampai Tanjung Perak Surabaya, terus naik kapal dagangnya Belanda yang akan ke negeri Belanda. Singkat cerita, sampai turun di Jeddah, itu kebiasaannya mukimin Indonesia, kalau ada kapal dagang dari Indonesia, kapal Belanda dagang dari Indonesia mampir Jeddah, biasanya membawa makanan, membawa dagangan. Lah ini ada salah satu orang Ponorogo yang datang dari Mekah ke Jeddah perlu cari kabar-kabar dan dagangan. Namanya Mbah Soleh. Soleh itu orang Ponorogo, pekerjaannya tukang. Nah, setelah di Jeddah ketemu dengan Pak Ubaidah. Cerita-cerita terus dikasih tahu, omahmu ndi? Omahku Kediri, Pak Ubaidah. Lah nek omahmu asli ndi? Aku Ponorogo. Jadi seumurnya sama Mbah Saleh dan Pak Ubaidah. Ya wis saya melok aku wis ke Mekah bertempat di rumahnya Mbah Saleh. Terus Mbah Saleh cerita, "Awakmu tahu rene apa ora?" Tahu.
Lah nek ndi nggone Syekh Abdurrahman Id. Ya wis tak terno. Dari Bir Balela ke tempatnya Mbah Haji Abdurrahman Id yang tahun 17 Pak Abdul Aziz dan Pak Ubaidah kosnya di Syekh Abdurrahman Id itu. Sampai di Abdurrahman Id, ya wis kamu di sini aja. Sambil ngomong ini, ngomong Jamil Id. Anaknya Mbah Haji Abdurrahman, Syekh Abdurrahman namanya Jamil Id. Itu yang ngomong Pak Nur Hasan. Setelah itu dikasih tahu, kowe engko nek ngaji nang rono lho, Rubat Jawa. Jadi Masjidil Haram terus Babu Sofa rumahnya Syekh Abdurrahman Id, lah ternaik lagi ke situ, lah di situ Rubat Jawa. Rubat Jawa itu rumahnya persatuannya orang